Halo adik-adik, kembali lagi ke UKM pertama. Kali ini kakak akan membahas materi kita bilangan berpangkat. Kita langsung aja ya adik-adik ya ke materinya, yaitu bilangan pangkat atau Oke adik-adik ya, kita masuk ke materinya, yaitu bilangan berpangkat atau eksponen. Kalian masih ingat tidak waktu di SMP kelas 9? Misalnya ada seperti ini, A pangkat N itu artinya A kali A kali A kali titik-titik sampai A. Ini artinya N faktor. Nih. Maksudnya A ini tergantung dari N-nya. Kalau N-nya ada 5, berarti A-nya ada 5 kali. Berarti A kali A kali A kali A kali A. Tapi kalau N-nya 3A, berarti A-nya ada 3 kali. Oke, untuk lebih jelasnya kakak masuk ke contoh soal ya. Bisa contoh. Ini ada ya, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Nih, nomor 1. Misalnya ada soalnya 10 pangkat 3. Nih. Karena dia pangkat 3, berarti 10-nya ada sebanyak 3 kali kita kalikan. Sebanyak 3 kali 10 kali 10 kali 10 hasilnya berapa, Dek? 1000. Pintar ya. Bisa kita masuk ke soal nomor 2. Misalnya soal nomor 2-nya ada seperti ini. 2 pangkat negatif 5. Nih. Nah, untuk contoh soal nomor 2, karena pangkatnya negatif, kita ubah dulu positif. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Kalau dia yang pangkatan ini bilangannya bulat, bukan pecahan, kita cukup tambah 1 per yang ini kita turunkan ke bawah, tapi pangkatnya jadi positif. Artinya ini 1 per 2 pangkat 5. Artinya 2 pangkat 5 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, 32. Berarti jawabannya 1 per 32. Sampai di sini ada yang tanya nggak? Nggak tertanya, kita lanjut ya. Nomor 3. Misalnya nomor 3, 128 pangkat 0. Nih. Nah, kalau dia pangkat 0, dia hasilnya 1. Angka berapapun kalau dipangkatkan dengan 0, jawabannya 1. Oke. Sekarang kita baca soal nomor 5 ya, Dek ya. Nomor 4 ya, Dek. Kita lanjut soal nomor 4. Misalnya contoh yang nomor 4 ya. Misalnya ada soalnya seperti ini. 64 nih. Pangkat 2 per 3. Nah, gimana kalau pangkatnya pecahan? Kalau pangkatnya pecahan, karena ini penyebutnya 3, kita ubah dulu 64 ini, cari angka. Kalau dikalikan sebanyak 3 kali, hasilnya 64. Angka berapa? Ada yang tahu? Oke, benar. Yaitu 4 pangkat 3, karena 4 kali 4 kali 4 itu 64. Berarti 64 ini bisa kita ubah menjadi 4 pangkat 3. Di luarnya ini ada 2 pangkat 2 per. Kenapa kita samakan dengan penyebutnya ini sama-sama 3? Supaya ini bisa kita langsung kita coret aja. Berarti tinggallah di sini 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? Ya, 16. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Pertama itu ada sifatnya, misalnya begini soalnya A pangkat N dikali A pangkat N. Nah, kalau bilangan pokoknya sama, kalau dikali pangkatnya kita jumlahkan atau kita tambah. Artinya seperti ini, bisa kita selesaikan A pangkat N ditambah N. Kita ambil contoh soal nomor 1 ya. Nomor 1 misalnya ada soalnya 3 pangkat negatif 5
dikali 3 pangkat 2. Nah, ingat sifat dari bilangan pangkat tadi, kalau bilangan pokoknya sama, kalau dia dikali makanya ditambah. Berarti ini 3 pangkat min 5 ditambah ini 2. Berarti 3 pangkat. Kalau min 5 ini kan punyanya negatif. Negatif ini kan punyanya min 5, sedangkan 2-nya positif. Nah, kalau tandanya berlainan, berarti angka yang ini kita kurangkan. Yang besar kurang yang kecil. Berarti 5 dikurang 2 berapa? Ya, 3. Terus lihat tandanya. Negatif ini angkanya 5, positif ini angkanya 2. Besar angka yang negatif atau angka yang positif? Ternyata besar angka yang negatif, berarti hasilnya Karena pangkatnya ini negatif, nggak bisa langsung kita cari. Kita ubah dulu makanya ke yang positif. Caranya cukup tambah 1/3 pangkat 3. Artinya ini 1/3 kali 3 9. Kali 3 lagi, ya 27. Berarti jawabannya 1/27. Caranya pecahannya ya, 3/4 tutup kurung pangkat 2 dikali 3/4 pangkat negatif 4. Nah, sekarang lihat dulu, ini bilangan pokoknya sama nggak? Ya, ternyata sama-sama 3/4. Kalau bilangan pokoknya sama, kalau dikali pangkatnya dia apa kan tadi? Ya, ditambah. Berarti ini bisa ditulis 3/4 pangkat 2. Karena ini kali, maka kita tambahkan. Ini berapa? Ya, negatif 4. Terus 3/4 nih 2 ditambah negatif 4. Tandanya kelainan kan? 2-nya positif, 4-nya negatif. Berarti dikurang angka nih. Kurangkan angka yang besar kurang kecil. Berarti 4 dikurang, ya dikurang 2. Hasilnya 2 ya. Nah, lihat lagi, ini kan 2 ini positif, 4-nya negatif. Besar angka yang positif ini atau angka yang negatif ini? Ternyata besar angka yang negatif. Kalau besar angka yang negatif, maka hasilnya tetap karena ini angkanya masih negatif, kita ubah dulu ke positif supaya dapat hasilnya. Berarti ini kalau ini diubah, ini kan beda dengan ini tadi deh. Ini ada deh ya. Kalau ini tadi kan bilangannya bulan. Kalau yang ini pecahan. Nah, kalau dia pecahan, angkanya negatif, mau kita ubah ke positif, cukup kita balik angka ini. Ini jadi positif. Tukar tempat aja, 4-nya ke atas, 3-nya ke bawah. Ini pangkat 2. Artinya ini semuanya dipangkatkan 2. 4 pangkat 2, ya 16. 3 pangkat 2, 9. Berarti hasilnya 16/9. Ada yang bertanya nggak sampai ya? Kita masuk ke contoh nomor 3. Misalnya ada soalnya 2A pangkat 3 dikali 4A pangkat negatif 2. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama-sama. Bisa langsung kita kalikan angka kali angka, huruf sama huruf. Berarti kalau angka kali angka langsung kalikan 2 kali 4. Ini 2 kali 4 berapa Dek? Ya, 8. 2 kali 4 8. A pangkat 3 kali A pangkat min 2. Berarti kalau dikali pangkatnya diapakan kalau huruf ini? Ya, pangkatnya ditambah. Berarti 3 ditambah negatif, berarti 8. A pangkat yang kelainan yang kakak bilang tadi, berarti harus dikurang. Yaitu angka yang paling besar dikurang paling kecil. Berarti 3 dikurang 2 berapa? 1. Kan positif negatif, berarti hasilnya positif. Berarti hasilnya 8A pangkat 1. Kalau dia bilangan pangkatnya itu 1, ini boleh ditulis, boleh enggak. Nih, berarti artinya ini pangkat 1 ya kalau ada pangkatnya. Oke, untuk sifat yang pertama ada yang bertanya, bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita lanjut ke sifat yang kedua ya. Sifat yang kedua, kita masuk ke sifat yang kedua. Misalnya A pangkat N dibagi A pangkat N. Nah, untuk yang sifat yang kedua ini, A pangkat N dibagi A pangkat N,
kebalikan dari yang sifat yang pertama. Kalau dikali makanya ditambah, tapi kalau dibagi makanya dikurang, berarti n dikurang n. Saya akan ambil contoh soal ya. Contoh, tentukan hasil perpangkatan dari nomor 1. 2 pangkat negatif 2 dibagi 2 pangkat negatif 4. Berarti kan bilangannya sama kan? Berarti pangkatnya kita kurangkan. Berarti 2 pangkat negatif 2 bagi, berarti ini dikurang, ini pangkat negatif 4, tulis lagi negatif 4. Nah, terus 2 pangkat negatif 2. Ini kan ada tandanya berdekatan negatif sama negatif. Ini kalau kita satukan jadi ketemu jadi positif 4. Berarti ini hasilnya 2 pangkat negatif 2 tambah negatif 2 tambah 4 berapa? Ya 2 atau jawabannya 4. 2 kali 2 ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Ini ada 36 pangkat 1/2 dibagi 27 pangkat 2/3 dikurang buka kurung setengah pangkat negatif 2. Gimana caranya? Caranya yang pertama seperti ini adik-adik. Ini penyebut dari pangkat pecahan ini kita hilangkan. Yang atas ini kan 2. Kita ubah 36 ini. Angka berapa kalau dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 36? Ternyata angka 6. Berarti 36 bisa tulis 6 pangkat 2 1/2. Terus dibagi ya. Yang 27 sama kita ubah. Ini karena penyebutnya 3, kita cari angka kalau dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 27. Yaitu angka berapa? Ya, angka 3. Berarti 3 pangkat 3. 2/3 dikurang. Nah, ini kan setengah, pangkatnya negatif kan? Kita ubah aja langsung menjadi pangkatnya positif. Berarti ini kita balik 2/1 pangkat 2. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Lanjut. Oke, lanjut ya. Ini kan sama-sama 2, kita coret aja. Berarti tinggal 6 pangkat 1/, ini 3, kita coret sama kan? 3 sama 3. Berarti ini tinggal 3 pangkat 2 dikurang, ini 2 bagi 1 kan 2. Berarti tinggal ini bisa tulis 2 pangkat 2. Berarti ini bisa tulis 2 pangkat 2 ya. Atau hasilnya ini 6 pangkat 1 6. 3 pangkat 2 berapa? Ya 9 dikurang 2 pangkat 2 4. Berarti 6/9 kurang 4 ya. Sifat yang ketiga itu ada buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N. Nah, kalau di dalam tanda kurung ada pangkat, di luar ada pangkat, berarti pangkatnya diapakan? Ya, pangkatnya kita kali. Berarti A pangkat M kali N. Oke, ada ya. Kita langsung ke contoh soal nomor 1. Misalnya buka kurung 6 pangkat 3 tutup kurung pangkat negatif. Berarti ini kalau di dalam ada pangkat, di luar ada pangkat, berarti pangkatnya dikali. Berarti 3 dikali negatif 1. Berarti 6 positif kali negatif. Ya, negatif. 3 kali 1 di 3. Karena pangkatnya negatif, berarti kita ubah ke positif. Cukup tambah 1 ini turun ke bawah 6, tapi pangkatnya jadi positif. Berarti hasilnya 1/6 kali 6. Ya, 36 kali 6 lagi. Ya, 216. Oke, lihat ya. Kita masuk ke contoh soal nomor 2. Nah, kalau ini sama kayak gini ya. Ini kan ada pangkat dalam. Nih. Berarti semua yang pangkat di dalam ini kalikan dengan yang di luar. Berarti ini 2 pangkat 3 dikali berapa nih? 6. Oke. M pangkat 2 dikali 6 dibagi ini berapa? 2 pangkat 4 dikali berapa nih? Ya, 5. Terus M 3 kali 5 ya.
Oke, kalikan ini. Berarti ini 2 pangkat 18 N. Ini pangkat berapa? 2 kali 6? Ya, 2 dibagi 2 pangkat 4 kali 5. Ya, 20 N pangkat 3 kali 5, 5. Nih, ini kan 2 pangkat 18 pasangannya 2 pangkat 20. Berarti ini 2 pangkat 18. Karena dibagi, berarti dia dikurang dikali. Ini N pangkat 12. Karena dibagi, dia dikurang 3, kurang 15. Berarti hasilnya ini 2 pangkat negatif 2 dikali M pangkat negatif. Nah, karena hasil pangkatnya negatif semua, mau kita ubah ke positif boleh, bisa. Kita cukup tambah 1 per ini turun semua 2 pangkat 2 M pangkat 3. Oke. Atau bisa ditulis juga hasilnya 1 per 2 pangkat 2 berapa? 4 M pangkat 3. Oke, sampai di sini ada yang tanya, Dek? Enggak ada, jelas? Oke, kalau jelas kita lanjut ya. Ya, kita masuk ke sifat yang keempat, buka kurung A kali B tutup kurung pangkat N. Ini bisa ditulis A dipangkatkan N, berarti A pangkat N dikali B juga pangkat N, berarti B pangkat N. Biar lebih jelas, kita akan ambil contoh soal nomor 1. Misalnya ada buka kurung 3 kali 5 tutup kurung pangkat 2. Berarti ini bisa kita tulis seperti ini. 3-nya kita pangkatkan 2 dikali 5 juga dipangkatkan 2. 3 pangkat 2 berapa? Iya, 9. 5 pangkat 2? Iya, 2. 5 kalau kita kalikan hasilnya 225. Ya, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Misalnya ada soalnya buka kurung 8 pangkat 3 per 8 dikali B pangkat 3 per 4 tutup kurung pangkat 8 per 9. Nah, kalau yang ini, oke, kalau yang ini bisa kita tulis seperti ini. 8 3 per 8 kita kalikan dengan ini 8 per 9 dikali B 3 per 4 dikali 8 per 1. Ini kan bisa kita sederhanakan sama-sama 8. Kalau bagi 8 semua tinggal 1. Ini juga sama-sama bisa dibagi di 3. Ini 1 sini di sama juga yang ini 4 sama 8 bisa kita sederhanakan. Sama-sama bagi 4, dibagi 4 1. Ini dibagi 4 2. Yang ini juga bisa kita sederhanakan. Ini 1, sini tinggal di 3. Berarti hasilnya ini 8 pangkat 1 kali 1 1 per 1 kali 3 di 3 dikali B pangkat 1 kali 2 2 per 1 kali 3 di, berarti hasilnya 8 pangkat 1 per 3 kali B pangkat 2 per 3. Ini contoh pada sifat yang keempat. Sekarang kita masuk ke sifat. Oke, kita masuk ke sifat yang kelima ya. Buka kurung A per B tutup kurung pangkat N. Artinya A-nya kena pangkat N, B-nya juga kena pangkat N. Biar lebih jelas akan contoh soal. Nih, nomor 1 misalnya 2 per 3 pangkat 3. Nah, ini artinya 2 yang kena pangkat 3, 3 juga kena pangkat 3. Artinya kalau 2 pangkat 3 itu arti 2 kali 2 kali, ya hasilnya 8. Kalau 3 pangkat 3, ya 27. Pintar ya. Kita masuk ke contoh nomor 2. Misalnya buka kurung P pangkat 4 kali Q pangkat 6 dibagi E pangkat 8 tutup kurung pangkat setengah. Sama kayak nomor 2, kita kalikan dulu dengan pangkat yang dalam sama di luar. Berarti P pangkat 4 dikali setengah, terus Q pangkat 6 dikali setengah per R pangkat 8 dikali setengah. Ini artinya 4 dikali 1, ya 4 dibagi 2 berarti tinggal P pangkat 2. Q nya juga sama, 6 kali 1 6.
6 kali 1, 6. Dibagi 2, 3. Berarti Q pangkat 3 dibagi R-nya juga 8 kali 1, 8. Dibagi 2, 4. Nah, sudah kita sederhana pokoknya. Lihat bilang pokoknya ada yang sama nggak? Ternyata bilang pokoknya berbeda semua. Ada P, ada Q, dan ada R. Berarti ini hasilnya seperti inilah. Nggak bisa kita sederhanakan lagi. Oke, paham sampai di sini? Kalau paham, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Oke, adik-adik, kita masuk ke contoh yang terakhir. Ini kan A-nya ada pangkat, B-nya pangkat, D-nya pangkat lagi. 16 nggak ada. Kita ubah dulu 16 ini ke bilang pangkat. Karena pangkat di luar ini penyebutnya 4, kita usahakan pangkatnya yang bisa dibagi dengan 4. Berarti A pangkat 4-nya tetap, B pangkat 8 tetap. 16 ini berapa kali berapa yang hasilnya kalau kita kalikan sebanyak 4 kali hasilnya 16. Ternyata angka 2 kali 2, 4 kali 2 lagi 8 kali 2 lagi 6, 16. Berarti 16 bisa ditulis 2 pangkat 4 ya. B pangkat 4 ini seper. Nah, ini kan bisa dibagi semua. Ini kan pangkatnya bisa dibagi dengan 4. Berarti ini kita bagi 4 tinggal 1. Ini bagi 4 tinggal 2. Ini kita bagi 4 tinggal 1. Ini bagi 4 tinggal 1. Ini habisnya tinggal 1 ya. Berarti hasilnya A pangkat 1, B pangkat 2 per 2 pangkat 1, B pangkat nih. Ini kan pangkat 1, enggak tahu kan pangkat 1. Bisa ditulis, bisa tidak. Sekarang lihat yang ini. Ada nggak yang bilang pokoknya sama? Ternyata ada. Ini B sama B. Kita sederhanakan ini. Berarti ini bisa kita tulis. Kita masuk ke pangkat lagi, pangkat 1 ya, ya. A kali B 2 yang atas, karena dibagi makanya ini kurang 1 per 2. Berarti hasilnya A kali B per 2, atau bisa ditulis setengah kali A kali B. Ini hasilnya. Oke, bisa dipahami adik-adik sampai sini? Oke, nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada, kakak tutup pembelajaran kita pada hari ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kakak ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan ilmunya bermanfaat. Kakak akhiri, salam.